Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya dan edukasi ini sifatnya gratis. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira di konten digital jurnal ya, artinya Mbak Wira sedang merekam, sedang mengingat-ingat apa yang terjadi selama seharian ini ya, khusus untuk edisi hari ini yaitu Kamis ya, tanggal 16 Maret 2023. Mbak Wira ingin menceritakan apa yang terjadi seharian kemarin ya. Jadi memang ya banyak hal terjadi dan itu perlu dijurnalkan agar Mbak Wira tidak lupa dan bisa menjadi pelajaran baik bagi Mbak Wira sendiri maupun teman-teman semua yang bersedia menyimak. Kalau nggak bersedia nggak apa-apa ya. Baik teman-teman semua, yang pertama yang ingin Mbak Wira sampaikan adalah supranatural itu haruslah membawa perubahan positif bagi penggunanya. Supranatural itu haruslah membawa perubahan yang baik dalam kehidupannya. Apabila supranatural itu kemudian hanya membawa perubahan yang negatif, hanya membawa kerugian bagi penggunanya, ya nggak usah main supranatural, ngapain kan gitu. Kita punya azimat, kemudian setelah kita punya azimat itu nggak boleh lupa memberi sesaji setiap malam Jumat. Kalau lupa maka akan mengalami pengapesan. Itu kan malah merugikan. Buang aja yang kayak gitu. Kita punya azimat kalau lupa nggak ngasih sesaji tiap malam Jumat, nggak ngasih kembang setaman, maka malamnya akan mimpi buruk, kemudian panas, demam, dan berlanjut dengan sakit misalnya. Itu buang aja. Ngapain? Itu ribet ya. Mempersulit hidup, tutorial mempersulit hidup ya seperti itu dengan memelihara azimat-azimat yang memberi dampak negatif. Nah, kita sekarang hidup di tahun 2023 di mana masalah itu udah banyak sekali. Ya siapa yang ngaku nggak punya masalah? Semua orang pasti mengalami masalah yang banyak sekali. Oleh karenanya, ketika kita punya alat, ketika kita punya piranti, ketika kita punya senjata, maka milikilah senjata-senjata yang mempermudah hidup. Jangan senjata yang malah mempersulit hidup. Seazimat pun juga demikian. Orang zaman dahulu punya keris. Ya, kerisnya kalau lupa nggak dikasih sesajen, bikin kejang-kejang, bikin anak sakit, bikin hewan peliharaan mati, dan sebagainya. Wah, itu mempersulit hidup. Nggak cocok itu kalau untuk hidup di tahun 2023. Kalau itu hidup di tahun 45 ya nggak ada masalah, silahkan. Tapi kalau hidup di tahun 2023 di mana semua kemudian menjadi lebih sulit gitu kan. Orang zaman dulu kalau mau punya rumah itu nggak pusing gitu ya. Tinggal dirikan di atas tanah, babat hutan gitu kan, selesai. Kalau orang zaman sekarang, Sri Mulyani bilang, sekian puluh persen anak muda zaman sekarang akan gagal memiliki rumah. Kenapa? Karena harga rumah yang sudah tidak sebanding dengan penghasilannya yang UMR. Oh, itu Sri Mulyani sendiri. Kalau nggak percaya boleh di googling berita tersebut. Jadi untuk sekedar punya rumah aja sulitnya luar biasa. That's why Mbak Wira kemudian terpacu atau tertantang untuk menciptakan azimat yang simple, yang anti ribet, anti ruwet, ya, tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Semua tinggal pakai. Kenapa? Karena hidup kita udah banyak masalah. Masa iya kita mau menambah masalah lagi dengan memiliki azimat-azimat yang ribet? Dan alhamdulillah ya, hal ini dibuktikan dari kemarin ya. Kemarin itu hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 ya. Itu Mbak Wira kedatangan klien VIP dari Sulawesi untuk kemudian datang menimba Wira di Jawa Timur untuk menyampaikan beberapa hal terkait kepemilikan azimat yang ada pada dirinya. Memang beliau adalah tamu VIP ya, klien VIP, sehingga Mbak Wira pun meluangkan waktu untuk menemui dan memberikan bimbingan. Ya, VIP itu kan udah bayar mahal ya untuk menebus azimat yang dimiliki oleh Mbak Wira. Jadi ya, mau tidak mau pelayanan itu harus lebih optimal dibanding dengan kelas biasa. Mbak Wira apakah hanya mau menemui yang kelas VIP? Enggak. Yang kelas biasa pun Mbak Wira mau kok menemui. Asalkan janjian dulu ya, lebih diutamakan apabila berkelompok. Misalnya berkelompok 2 orang, 3 orang, 5 orang, itu akan lebih senang ya Mbak Wira menemui karena sekalian. Jadi tidak membuang banyak waktu. Mbak Wira kenapa kok pelit banget masalah waktu? Karena banyak hal yang Mbak Wira urusi. Ya terus terang banyak hal yang Mbak Wira urusi. Seperti hari ini. Hari ini Anda bisa lihat ya, ini masih jam 12.53, jam 13 siang ya Mbak Wira sudah di rumah. Artinya Mbak Wira membolos hari ini dari pekerjaan sebagai ASN. Kenapa? Karena memang banyaknya pekerjaan di rumah yang harus Mbak Wira selesaikan. Ada konten yang harus dibuat, kemudian ada marketing yang harus dijalankan, ada karyawan yang harus dibimbing dan dibina,
Sehingga ya mau nggak mau harus meluangkan waktu seperti itu. Ini pelajaran bagi teman-teman bahwa semua hal yang hilang di dunia ini tuh bisa kembali. Istri, suami hilang, bisa kita kembali mencari gantinya. Uang yang hilang bisa kita dapatkan kembali. Badan yang sehat kemudian sakit bisa kita sehat kembali. Tapi kalau waktu yang hilang, itu tidak bisa dikembalikan. Itulah kenapa waktu itu kemudian jadi komoditas yang sangat penting. Nah, bahkan di salah satu film ada film yang menceritakan benar-benar time is money. Waktu adalah uang karena di film itu mata uang yang berlaku adalah waktu, time. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa Mbak Wira sangat rigid sekali dalam mengatur waktu ya. Karena sekali lagi waktu itu sempit padahal pekerjaan yang dilakukan sangat amat banyak sekali. Nah, kita kembali ke klien VIP kemarin. Jadi klien VIP kemarin ya, itu datang kepada Mbak Wira ingin mengucapkan terima kasih atas beberapa hal ya. Beliau adalah seorang pejabat di Sulawesi, kemudian di tingkat kementerian ya. Kemudian hal pertama yang paling Mbak Wira ingat dari apa yang disampaikan kemarin adalah memang tuah itu tidak hanya menunggu. Ya, tuah itu tidak hanya menunggu atau ditunggu. Tuah itu harus kita jemput secara simultan dengan menggunakan upaya nyata. Contoh, saya dapat beasiswa, alhamdulillah. Dulu-dulunya nggak punya azimat ya nggak pernah punya beasiswa. Kemudian setelah ada azimat ya alhamdulillah ada beasiswa. Loh, beasiswa itu harus dijemput loh ya. Dengan apa? Kita daftar yang pertama. Kalau nggak daftar mau pakai azimat satu karung juga nggak akan bisa keterima beasiswanya kan gitu. Jadi daftar dulu. Nah setelah daftar kemudian belajar. Kenapa? Karena beasiswa itu juga ada tesnya. Mau pakai azimat satu karung kalau nggak belajar ya susah. Kemudian setelah belajar lolos izin pimpinan. Mendapatkan izin pimpinan juga tricky. Ya, kalau kemudian mudah mendapat izin pimpinan, alhamdulillah. Artinya itu adalah usaha-usaha nyata yang harus dilakukan dalam rangka menjemput tuah apa? Tuah hoki yang namanya beasiswa. Mbak Wira pun juga dulu demikian. Memang Mbak Wira juga menggunakan azimat perhodam dalam menjemput beasiswa S2. Karena Mbak Wira juga sempat beasiswa S2 yang dibiayai oleh Bappenas waktu itu. Ya, beasiswa Oto Bappenas. Ya sama, daftar juga. Kalau nggak daftar mau pakai azimat satu karung juga nggak akan keterima. Itu contohnya. Ya. Kemudian lagi kerejekian dan karir yang baik. Ya dijemput dengan cara apa? Bekerja dengan baik. Ada tugas yang diselesaikan, ada permintaan data yang kita cukupi, ada tugas yang kita laksanakan, ada event yang kita kerjakan, ada laporan yang kita tunaikan, kan seperti itu. Jadi semua kita kerjakan dengan baik. Apabila kemudian setelah usaha nyata itu kita kerjakan dengan baik, kemudian ditunjang dengan kodam kejayaan karir, naiklah jabatan kita, yaitu hasilnya seperti itu. Jadi semua perlu dilakukan upaya nyata, tidak hanya kemudian kita berpangku tangan atas suatu nasib. Ini juga yang kemudian menjadikan Mbak Wira ingin membahas ya. Jadi Mbak Wira juga, nah ini tertarik membahas ini. Ya, kemarin Mbak Wira itu untung ya atau laba. Nah, kita lihat di sini. Profit. Oke. Jadi Mbak Wira itu laba yang biru-biru ini. Ya. Namun karena adanya sifat tamak atau nafsu, akhirnya terjadi floating yang $91 ini. Sehingga akhirnya minusnya sebegini besar. Ini padahal kalau nggak tamak, floating ini bisa dihindari. Kenapa bisa terjadi floating? Karena tamak. Nanti akan kita bahas. Kita sekarang membahas klien kita kemarin dulu. Jadi itu yang paling Mbak Wira ingat. Yang utama dari klien kemarin yaitu beliau menyampaikan bahwa ya memang betul. Azimat itu tidak bisa kita hanya duduk diam dan menunggu. Atau tuahnya ditunggu-tunggu. Nggak bisa. Ya kita harus aktif menjemputnya. Melakukan upaya nyata. Karena upaya nyata itu adalah jalan masuknya tuah. Itu yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang kedua. Beliau menyampaikan bahwa beliau senang karena Padepokan Sengkelat membentuk grup WA-nya itu bukan sebagai grup biasa, melainkan komunitas. Kenapa? Karena dengan adanya komunitas, nomor klien itu menjadi private, menjadi terhidden, tidak terpampang dengan jelas dan bisa dihubungi oleh sembarang orang. Karena memang beliau menyampaikan, loh Mbah, iya kalau saya di sini kerja sendiri atau sebagai pengusaha, kalau saya ternyata adalah pejabat yang punya atasan, punya pimpinan, kemudian pimpinan saya juga klien Mbah Wira, apa nggak habis Mbah saya? Karena saya ketahuan main dukun juga gitu kan, untuk melancarkan karir saya. Nah ini loh, kalimat-kalimat semacam ini yang Mbah Wira jaga
sejak lama ya, agar jangan sampai kemudian klien Mbak Wira ini identitasnya diketahui, yang kemudian karena identitasnya diketahui kemudian menjadikan dampak negatif bagi karir dan hubungannya dengan atasan atau dengan pimpinannya kayak gitu. Karena tidak bisa dipungkiri pejabat juga banyak di komunitas Mbak Wira kayak gitu ya. Jadi itu nomor dua. Itulah kenapa teman-teman ya, kalau teman-teman kok grupnya sepi, Mbak Wira itu bukan sepi, memang itu adalah komunitas ya. Komunitas itu Mbak Wira desain, memang hanya Mbak Wira yang bisa memberikan materi atau menulis materi. Kalau teman-teman yang lain ingin konsultasi, silakan langsung melalui private message atau PM ke nomor Mbak Wira gitu ya. Itu adalah demi kebaikan umat banyak ya. Kemudian ya, yang perlu Mbak Wira sampaikan berikutnya yaitu memang Kodam itu memberikan perubahan yang baik, bukan sekedar hanya untuk gaya-gayaan. Itulah kenapa mahar Mbak Wira tinggi ya, dalam rangka memfilter. Ya, sesungguhnya dalam rangka memfilter agar anak-anak kecil yang ababil, anak-anak kecil usia belasan tahun itu nggak ikut memahar. Karena kalau anak-anak seusia sebegitu itu ikut memahar, akibatnya apa? Azimat ini nggak akan sampai pada fungsi yang sebenarnya, nggak akan tepat fungsi dan nggak akan tepat guna. Karena ya hanya sekedar gaya-gayaan, ini loh aku punya azimat macan, ini loh aku punya azimat ular, ini loh aku punya azimat omyang, ini loh aku punya azimat buto, hanya sebatas itu. Anak umur 17 tahun paling juga urusannya sekolah. Tapi beda ketika orang itu sudah berkarir. Ketika orang berkarir, urusannya macam-macam, masalahnya banyak. Sehingga ketika dia punya kodam, kodam itu akan tepat guna dan tepat fungsi. Dia gunakan untuk membantu karirnya, dia gunakan untuk membantu pekerjaannya. Kalau dia pengusaha ya, dia gunakan untuk membantu mengatasi permasalahan dalam perdagangannya. Sehingga dagangannya bisa melejit, melaju, laris, tambah besar, tambah cabang, dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi selalu diingat bahwa kodam bukan hanya untuk gaya-gayaan, biar melotot dan meraung-raung dalam tidur. Enggak seperti itu. Lebih dari itu semua, azimat berkodam diciptakan untuk memberi manfaat positif bagi pemiliknya. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu Mbak Wira sampaikan adalah Mbak Wira sempat di PM juga oleh seseorang yang lain. Dia adalah seorang pengusaha begitu, walaupun kelasnya masih kelas kecil ya, tapi sempat menyampaikan seperti ini kepada Mbak Wira. Saya dulu bisa jualan closing itu sekian puluh juta, sekian ratus juta Mbah per bulan, meskipun tanpa pegang azimat ataupun pusaka yang lain. Ya, nggak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Artinya Anda punya kemampuan di sana. Namun yang perlu Mbah Wira sampaikan adalah ketika Anda tidak menggunakan sarana atau piranti saja bisa closing puluhan bahkan ratusan juta, maka dengan sarana dan piranti Anda akan bisa meningkatkan hasil closingan Anda. Minimal Anda akan menjaga ya, Anda akan menjaga agar profit Anda tetap sebaik bulan sebelumnya. Kenapa? Karena yang namanya pohon, semakin tinggi pohon itu semakin kencang anginnya. Tidak bisa dipungkiri ketika penjualan kita banyak, ketika penghasilan kita tinggi, orang-orang yang iri, dengki itu mulai muncul. Dulu teman, tapi kemudian menjadi musuh dalam selimut. Dan hal itu bukan sekali dua kali Mbak Wira jumpai. Kalau udah bicara soal uang, semua orang itu akan kelihatan sifat aslinya. Murid yang Mbak Wira besarkan dan openi sendiri, dari semula punya hutang hingga kemudian memberikan penghasilan ratusan juta per bulan, dan itu screenshotnya ada. Itu aja bisa berkhianat. Karena kalau udah urusan uang, semua orang akan kelihatan sifat aslinya. Ya, jadi itulah yang perlu Mbak Wira sampaikan, bahwa azimat berkhodam. Ya, khodam itu menjaga kita dari hal yang demikian. Ibaratnya itu kan helm. Ya, aku nggak usah pakai helm bisa selamat kok di jalan. Iya memang. Tapi ketika kemudian ada crash, ada accident, helm itu melindungi kepala kita gitu. Wah, enggak Mbah, selamat tidaknya orang itu memang kuasa Tuhan Mbah, bukan kuasa helm. Ya betul, helm itu kan sarana aja, sarana keselamatan. Kalau memang helm itu tidak memberikan manfaat apa-apa, ya, selamat atau celakanya orang itu urusan Tuhan, helm tidak memberikan manfaat apa-apa, sebagaimana azimat berkodam yang tidak memberikan manfaat apa-apa, tentu orang balapan di sirkuit Mandalika itu nggak pakai helm semua, kan kayak gitu. Orang hidup matinya orang itu bergantung kuasa Tuhan, Mbah, bukan kuasa azimat berkodam, betul. Tapi orang berangkat perang kan pakai rompi anti peluru toh, pakai helm baja toh, pakai sepatu kulit toh. Kenapa? Karena itu adalah sarana. Ketika nanti ada tembakan, ada ledakan,
setidak-tidaknya membantu mengurangi kerusakan. Hidup atau matinya memang di tangan Tuhan, tapi dengan sarana itu setidaknya, gitu kan, kita lebih aman, kita lebih layak kalau kemudian diberi kesehatan dan keselamatan gitu loh. Kalau memang rompi anti peluru tidak memberikan manfaat apa-apa, piranti atau alat yang kita gunakan tidak memberikan manfaat apa-apa, tentu orang berangkat perang itu udah telanjang dada, nggak usah pakai apa-apa kan gitu. Jadi azimat-azimat perkodam itu fungsinya layaknya hal-hal semacam itu. Ya memang kita tanpa apa-apa pun bisa gitu kan. Tapi dengan adanya azimat perkodam itu akan menjadi wasilah, pelengkap dari ikhtiar kita. Sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Itu yang perlu Mbak Wira sampaikan gitu. Jadi itulah teman-teman ya yang bisa Mbak Wira sampaikan dari kejadian kemarin. Sekarang kita bicara trading ya. Trading Mbak Wira kemarin itu mencapai keuntungan sekitar 70 ya, 70 sekian lah. Ya 70 sekian. Oke, kita cek dulu. 1 tambah 1 2 3 3 tambah 4 7. Oh, enggak sampai 70 ya. 7 tambah 6 13 tambah 7 20 sekian ya. 20 sekian, kemudian ini udah Mbak Wira close ya kemarin. Jadi yang 91 ini anggaplah tidak ada gitu kan. Sudah Mbak Wira close ini udah positif nih. Tapi kemudian Mbak Wira mencoba menguji. Mbak Wira itu mengujinya begini. Mbak Wira coba melawan tren. Jadi Mbak Wira kan mengecek di time frame besar. Di time frame besar itu kecenderungannya adalah buy. Ya, kecenderungannya buy. Makanya ini untuk yang buy ini banyak yang untung. Kecenderungannya adalah buy. Mbak Wira mencoba melawan tren. Anggaplah Mbak Wira membuat simulasi bahwa Mbak Wira ini orang yang nggak paham teori trading. Kemudian Mbak Wira sell di titik 1901 ya. Mbak Wira sell di situ. Ternyata benar, karena kecenderungannya adalah naik, sekarang kan sudah 1919, kemarin di 1901 ya, di bawah sini, di bawahnya sini ya, jadi di bawahnya sini toh, kalau 1900 kan di bawah sini berarti, nah di sini, di bawahnya ini toh berarti, ternyata benar ketika Mbak Wira melawan tren, tidak follow the trend, ya minus. Dan minus itu kemarin begitu minus 1 Mbak Wira biarkan, minus 2 Mbak Wira biarkan, minus 10 pernah mengalami minus 10 kemarin, Mbak Wira biarkan. Ya dengan harapan apa? Trennya akan turun. Jadi Mbak Wira berharap candle-nya ini tidak naik terus, tapi candle-nya itu turun ke bawah. Jadi ini tidak naik terus. Di sekitar sini ya, 901 itu. Nah, di sekitar sinilah. Jadi candle-nya itu naik terus, Mbak Wira biarkan, Mbak Wira berharap turun. Nah, itu ibarat orang yang pakai azimat berkodam untuk trading, tapi dia nggak paham ilmunya, kapan harus buy, kapan harus sell. Akibatnya apa itu dia floating. Floating dari 1 sampai 10, 10, 20, 20, 30, 50, 100, 100 hingga kemarin yang terbanyak itu sempat 360 floatingnya itu. Ya, jadi sempat 360 di sekitar sini. Di sekitar sini itu sempat 360 di sekitar sini. Ya, di sekitar sini sempat 360. Nah, kemudian tadi pagi Mbak Wira tunggu sempat turun ya sampai ke sini. Kemudian ini sudah ada di titik terbawah sehingga kemudian Mbak Wira close dengan kerugian 91 dolar. Artinya apa? Memang betul apa yang dikatakan oleh standar militer Ichimoku Kinko-hyu. Ya, Ichimoku Kinko-hyu. Inilah Ichimoku Kinko-hyu bahwa jangan tamak. Ya, jangan tamak. Namanya trading itu pasti untung dan rugi. Namun yang membedakan orang yang untung dan rugi dalam trading adalah mereka yang untung itu disiplin melakukan cut loss 1%. Kemudian dia mencari keuntungan sebesar 2%. Sehingga meskipun dia ada rugi 1%, tetap dia mencapai profit. Seperti ini kemarin 0,77 ini minus. Langsung Mbak Wira cut loss sebelum dia mencapai 1 dolar. Tapi selebihnya untungnya 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar, 4 dolar, 6 dolar, 7 dolar. Lumayan total tadi berapa tadi? 7 tambah 6, 13, 17, 20. Ya total 20 dolar. Lumayan 20 dolar itu kalau 1 dolar 15.000 berarti 300.000 dalam satu hari satu kali main. Cuman jam berapa ini kemarin? Ya jam 11.59 sampai jam 12.08. Ini cuman 10 menit mainnya kemarin. 10 menit untung 600.000. Jadi jangan tamak. Ketika Mbak Wira tamak, apa yang terjadi? Ya ini minus. Minus sampai ini. Nih minus ini. 91 dolar. Itu karena tamak. Jadi
dulu pernah ada cerita itu klien begini. Jadi beliau suka trading dan beliau pengen trading. Kemudian beliau memahar Azimat kepekaan batin. Apa yang terjadi? Sudah untung, sudah cuan. Waktu itu cuan berapa ya? 16 jutaan. $1.000 lah kira-kira. Nah kemudian setelah itu protesnya itu gini, cuannya udah habis mbak, untungnya udah habis. Kenapa kok untungnya udah habis? Karena tamak seperti ini. Nah, kalau Mbak Wira disiplin cut loss, $1 atau $2 Mbak Wira disiplin cut loss, maka tidak akan minus sampai segini banyak. Dan nyatanya, ketika ini riwayat Mbak Wira generalkan all, nyatanya untung kok. $1.032 masihan. Padahal yang minus juga banyak tuh. Ini minus semua nih. Tuh, ini minus semua. Tapi rasio yang plus itu lebih banyak daripada rasio yang minus. Sehingga apa yang terjadi? Ya masih untung ini, untung $1.000 kayak gitu. Jadi pelajaran dari digital journal hari ini ya, hari Kamis 16 Maret 2022 adalah jangan hanya mengejar untung. Karena yang namanya trading pasti untung, pasti rugi. Tapi kejarlah disiplin. Ketika rugi, cut loss di $1. Ketika untung, ambillah 2% atau $2. Maka Anda akan mendapatkan hasil yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, trading itu tunggulah standar militernya benar-benar masuk. Seperti ini. H1 bullish, ya, H1 bullish. H4 bullish, time frame besar bullish semua. D1 bullish, ya kan, hijau-hijau semua. Maka di M1 ambillah transaksi yang bullish, jangan yang bearish. Contoh seperti ini. Ini kan udah mau bearish nih. Ya, stoknya udah di bawah. Nah, ini. Kita tunjuk ya. Stoknya udah di bawah nih. Nih, stoknya udah di atas menuju ke bawah, ini dead cross. Ya. Kemudian Kijun dan Tenkan, ini ada Kijun dan Tenkan, itu tidak membentuk golden cross. Ya, juga tidak membentuk dead cross. Maka ya jangan entry. Kenapa? Karena kalau Anda entry banyak ruginya. Tunggulah standar militer masuk. Di mana itu standar militer masuk? Di sini. Nah, di sekitar sini. Ini adalah golden cross. Nah, ini golden cross di sini nih. Ya, ini golden cross ini. Nah, ini. Kemudian tunggu Cikonya cross candle. Nah, ini adalah Ciko cross candle ini. Nah, ini Ciko cross candle. Sehingga ketika Anda entry di sini untuk buy, ya dapatnya banyak. Kalau tidak memenuhi standar-standar militer, jangan entry. Kenapa? Karena trading itu 90% waiting, 10% executing. Daripada Anda kena floating. Nah, ini floating ini. 91% ini floating. Gitu teman-teman ya. Jadi ingat bahwa jangan tamak, kemudian tunggu standar militernya masuk, karena trading itu 90% waiting, 10% executing daripada floating. Oke ya. Sekarang itu tadi supranatural sudah, kemudian trading sudah, Mbak Wira ingin cerita. Kemarin sore Mbak Wira ritual. Ya, ritual. Kemarin itu Mbak Wira memakai 6 sukma, agak banyak. Kenapa kok memakai 6 sukma? Karena memang Mbak Wira butuh menghadirkan yang kuat. Nah, kemudian setelah Mbak Wira ritual dengan menggunakan energi dari 6 sukma, kemudian menggunakan energi dari alam, ada power lebih untuk menghadirkan kodam yang kuat, yang pilih tanding. Hadirlah kodam berwarna hitam putih. Kodam apa itu? Entahlah, Mbak Wira juga tidak tahu. Tapi biasanya ketika kodam yang hadir itu berwujud asap dan berwarna hitam putih, biasanya itu karena dia saking kuatnya. Kalau dia biasa-biasa saja, maka wujudnya pasti akan terdeteksi. Tapi ketika dia sudah berbentuk asap, maka berarti kekuatannya di atas rata-rata. Sekarang azimatnya masih proses antri untuk disketsa. Hasilnya bagaimana? Kita tunggu setelah sketsanya keluar. Nanti akan Mbak Wira bahas ketika sketsanya sudah ada. Demikian digital journal kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matikannya gimana ya?